Bapak Susilo Bambang Yudhoyono beserta Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Budiono yang sesaat lagi akan memasuki Gedung Nusantara di Kompleks MPR DPR, tepatnya nanti akan diselenggarakan atau menjadi tempat berlangsungnya pidato kenegaraan ini. Dan mungkin yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia adalah apa yang nanti akan disampaikan oleh Presiden pada pidato kenegaraan ini. Seperti yang kemarin sudah juga disampaikan oleh Menko Polhukam Joko Suyanto bahwa pidato kenegaraan tidak akan terfokus dan mendetail pada kasus-kasus keagamaan saja, namun juga akan menyinggung tentang intoleransi dan selain itu juga konflik-konflik komunal dan tindakan-tindakan kekerasan yang selama ini menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Bersatu kedua. Ya, saudara, pada sidang bersama DPR DPD ini merupakan format acara yang dihadiri oleh anggota DPR dan juga anggota DPD untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden. Maka memang format acara pidato RAPBN 2014 dan nota keuangan adalah rapat paripurna luar biasa DPR yang dihadiri pimpinan dan anggota DPD. Peraturan bersama antara DPR dan DPD nomor 2 tahun 2010 ini memang disahkan tanggal 3 Agustus 2010 untuk mengatur sidang bersama DPR DPD yang penyelenggaraannya bergantian oleh DPR dan DPD setiap tanggal 16 Agustus. Karena sebelumnya, sebelum disahkan melalui Undang-Undang nomor 27 tahun 2009, pidato kenegaraan ini bentuknya adalah konvensi, artinya diselenggarakan setiap tahun, namun tidak diatur dalam undang-undang yang dibentuk atau yang dikeluarkan pada tahun 2009. Baik saudara, saat lagi kita akan ikuti sidang atau paripurna ataupun sidang bersama dalam rangka pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-68 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2013. Baik, untuk itu kita akan bergabung dengan rekan Theodorus Daniel. Theo. Selain itu, siang nanti juga akan disampaikan pidato RAPBN 2014. Baik, saudara setanah air, Televisi Republik Indonesia saat ini menyiarkan secara langsung dari Gedung Nusantara dalam rangka sidang bersama Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan acara utama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono berkaitan dengan hari ulang tahun ke-68 kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini telah memasuki ruang paripurna. Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Budiono, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Menyanyikan Cipta dipimpin oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, marilah kita menyanyikan Cipta sejenak, mengenang jasa dan berdoa bagi para pahlawan yang berjuang di seluruh penjuru negeri ini atas pengorbanan jiwa dan raga dalam merebut kemerdekaan. Seraya menundukkan kepala, kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengemban amanah rakyat dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Menyanyikan Cipta mulai. Menyanyikan Cipta selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dan saudara, baru saja kita ikuti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan lagu Menyanyikan Cipta yang dipimpin oleh Ketua DPD Bapak Irman Gusman, di mana tahun ini DPD menjadi tuan rumah untuk kedua kalinya setelah pertama kalinya di tahun 2011. Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Saudara Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Hajah Ani Bambang Yudhoyono, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia dan Ibu Hajah Erawati Budiono, Presiden Republik Indonesia ketiga Bapak Baharudin Yusuf Habibie, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9 Bapak Hamzah Has, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Ketua, para Wakil Ketua dan para mantan Ketua MPR RI, Ketua, para Wakil Ketua, anggota dan para mantan Ketua DPR RI, para Wakil Ketua, anggota DPD RI dan mantan Ketua DPD RI, para Ketua dan Wakil-Wakil Ketua lembaga-lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, Yang Mulia para Duta Besar atau Kepala Perwakilan Negara-Negara Sahabat, para undangan yang berbahagia, serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa,
Atas limpahan rahmat dan hidayahnya, di hari yang istimewa ini, kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk melaksanakan tanggung jawab konstitusional dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada nusa dan bangsa. Di pagi yang cerah ini, kita menghadiri sidang bersama DPR RI dan DPD RI untuk keempat kalinya, dan merupakan kedua kalinya diselenggarakan oleh DPD RI. Pada siang nanti akan dilanjutkan dengan rapat paripurna DPR yang juga dihadiri oleh anggota DPD RI dengan agenda mendengarkan pidato Presiden dan rangka penyampaian rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2014 disertai nota keuangannya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami membuka sidang bersama ini dan kami menyatakan terbuka untuk umum. Ya, saudara, baru saja tadi pembukaan Saudara Presiden, sidang bersama DPR Saudara Wakil RI Presiden, dan DPD RI oleh hadirin Ketua sidang Sidang bersama yang mulia, untuk Ketua DPD serta saudara sebangsa dan setanah air. Mengingat kita masih dalam suasana hari raya, perkenankan saya menyampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh hadirin serta seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, khususnya umat Islam yang baru saja menyelesaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dengan kembali kepada fitrah dan hati yang bersih, kita dapat menyongsong perayaan hari ulang tahun ke-68 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus esok pagi. Semoga kita mampu memaknai kemerdekaan bukan semata demi sejarah yang telah lalu, tapi dalam kondisi masa kini dan masa depan yang menantang. Karena itu, kita perlu merenung, apakah kita telah mengisi kemerdekaan itu sebagaimana mestinya untuk menegakkan kedaulatan, harkat dan martabat bangsa. Maka sebagai pewaris masa depan bangsa, kita semua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjadikan peringatan proklamasi sebagai momentum guna menegaskan kembali komitmen bernegara sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita menatap jauh ke masa depan. Di manakah posisi Indonesia ketika kita merayakan 1 abad kemerdekaan pada tahun 2045? Sejauh mana kita mampu membangun diri menjadi bangsa yang kian kokoh keindonesiaannya, sejahtera, berkeadilan dan tangguh, mampu memelihara dan mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa, serta berpengaruh dan ikut menentukan tatanan global sebagaimana dahulu proklamator kita Soekarno dan Hatta pernah mencetuskan dan membuktikannya. Maka kita tidak boleh membiarkan merosotnya semangat nasionalisme, moralitas, dan solidaritas bangsa sebagai modal untuk meningkatkan rasa percaya diri dan daya saing guna menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, tangguh dan disegani di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Untuk itu, kita perlu mengoptimalkan potensi dan energi bangsa dengan menghimpun, mensinergikan, dan memberdayakan semua potensi negara dan bangsa, baik potensi ekonomi berupa sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, maupun potensi sumber daya manusia, serta potensi budaya yang amat kaya dan luhur, termasuk di dalamnya para ahli, ilmuwan, peneliti, profesional, wirausahawan, seniman, atlet, inventor, dan inovator yang berada di dalam dan di luar negeri, serta para pemuda, pelajar, dan mahasiswa Indonesia yang berbakat dan berprestasi di segala bidang, baik di tingkat nasional maupun di
internasional. Potensi dan energi bangsa itu harus kita kelola secara maksimal dan dengan rasa percaya diri yang tinggi. Bung Karno telah mengingatkan kita dengan mengatakan, kelemahan jiwa kita ialah kita kurang percaya kepada diri kita sendiri sebagai bangsa, kurang percaya mempercayai satu sama lain. Padahal kita ini pada asalnya adalah rakyat gotong royong. Sidang bersama DPR, DPD yang mulia, para hadirin yang berbahagia. Kita memiliki pengalaman sejarah yang sama, bahwa setelah 68 tahun merdeka, bangsa kita telah berhasil melewati berbagai ujian, cobaan dan tantangan. Semua itu adalah berkat warisan, kearifan dan kenegarawanan para pendiri bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, kita tidak boleh menafikan berbagai keberhasilan yang telah dicapai oleh para pemimpin terdahulu, sejak presiden pertama hingga presiden ke-6 saat ini. Semua keberhasilan tersebut bukan hanya wajib kita hargai sebagai legasi atau warisan bangsa, namun seharusnya mengilhami dan memotivasi kita untuk dapat lebih maju lagi di masa mendatang. Kita patut bersyukur dalam beberapa tahun terakhir ini bangsa kita dapat membangun dan mencapai banyak kemajuan berkat jaminan stabilitas sosial, politik, dan keamanan, sehingga membuat perekonomian dapat tumbuh cukup tinggi dan kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Kita juga menghargai upaya pemerintah melalui MP3EI untuk lebih cepat mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan membangun infrastruktur serta sentra-sentra keunggulan di semua provinsi yang disesuaikan dengan potensi sumber daya masing-masing daerah. Namun tentu kita perlu menyadari masih ada tantangan yang harus kita atasi bersama. Meski di satu sisi perekonomian bangsa kita telah mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan stabil, bahkan telah masuk 16 terbesar di dunia, namun di sisi lain ternyata masih menyisakan tingkat ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam konteks global, kita menyadari pula bahwa bangsa Indonesia juga berkompetisi dengan negara-negara lain, di mana daya saing nasional juga harus kita tingkatkan sebagai akumulasi dan daya saing semua daerah di seluruh tanah air. Kita masih perlu memberikan perhatian yang sungguh-sungguh bagi pemberdayaan sektor pertanian secara terpadu dan menyeluruh, agar dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup petani, peternak, nelayan, para pekerja di sektor informal, serta masyarakat pedesaan pada umumnya. Usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat juga harus kita letakkan pada semangat konstitusi. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem perekonomian nasional yang mengutamakan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dengan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh bagi peningkatan peran dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai inti kekuatan perekonomian nasional. Kita juga perlu memberikan perhatian untuk menolong rakyat menghadapi dampak kenaikan harga BBM agar kemampuan daya beli masyarakat tetap stabil. Karena itu, kita tentu saja berharap RAPBN 2014 yang nanti siang akan disampaikan Presiden merupakan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan tersebut. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang mulia, para hadirin yang berbahagia. Sebagai negara yang telah memilih jalan demokrasi, kita patut memberikan apresiasi yang tinggi pada komitmen bangsa ini. Karena di saat beberapa negara tengah terseok-seok dalam menempuh proses demokratisasi, justru nilai-nilai demokrasi semakin kita teguhkan dalam sistem bernegara.
Di satu sisi kita sadar, meskipun demokrasi kita masih dalam proses menuju bentuk demokrasi Pancasila yang ideal, namun di sisi lain, upaya penguatan sistem demokrasi harus terus kita bina melalui perbaikan mutu penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, budaya politik, serta kualitas para politisi, memberikan ruang dan perlindungan bagi kebebasan sipil, sehingga kualitas demokrasi bisa lebih substantif dan bukan hanya sekedar prosedural. Dengan demikian kita berharap pemilu 2014 dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya secara jujur, adil dan demokratis. Kita pun harus menyempurnakan sistem ketatanegaraan, termasuk revisi perundang-undangan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Kita mencatat bahwa Mahkamah Konstitusi telah banyak meninjau ulang, bahkan membatalkan berbagai produk hukum. Demikian juga dengan dikabulkannya permohonan judicial review yang memulihkan fungsi dan kewenangan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan, hendaknya juga dilihat secara positif sebagai bagian dari upaya penjemputan sistem dan praktek kenegaraan kita. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi termasuk agenda yang harus terus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama. Kita perlu memberikan apresiasi atas tekad pemerintah dan keberhasilan KPK mengungkapkan berbagai kasus korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Namun hal itu ternyata belum memberikan efek jera, karena terbukti masih terus terungkap berbagai kasus korupsi baru. Di bidang sosial, berbagai konflik horizontal dan komunal yang sering terjadi di sejumlah daerah masih harus kita selesaikan. Demikian pula konflik lahan dan konflik atas penguasaan sumber daya alam lainnya, baik antar sesama kelompok masyarakat dengan korporasi, maupun masyarakat dengan aparat, yang harus dijawab dengan penegakan hukum dan keadilan secara tegas namun bijaksana. Menghadapi itu semua, tidak ada kata lain kecuali mari bersama-sama bersinergi antara lembaga-lembaga negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan segenap komponen masyarakat untuk bersatu padu dalam kerja besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa demi kejayaan Indonesia. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, para hadirin sidang bersama yang mulia, serta saudara sebangsa dan setanah air. Menyambut 68 tahun usia kemerdekaan Indonesia hari ini, kita harus memupuk rasa optimisme sebagai bangsa besar dan akan terus menjadi bangsa yang semakin maju di masa depan. Di kancah internasional, kita sudah berhasil memposisikan negara dan bangsa ini sebagai aktor regional dan global yang semakin disegani dan diakui, baik dalam kelompok G20 maupun sebagai negara dan ekonomi terbesar di ASEAN yang ikut menentukan perimbangan kekuatan dinamis di kawasan Asia Pasifik. Kita juga semakin terlibat dalam berbagai forum kerjasama bilateral, regional dan multilateral yang membutuhkan penyatuan dan sinergi seluruh potensi bangsa. Di banyak bidang, putra-putri Indonesia telah meraih prestasi gemilang, bahkan memberikan dharma bakti dan keteladanan yang patut diakui dan diapresiasi. Karena itu, perkenalkan saya sekarang menampilkan putra-putri bangsa yang telah berhasil menyebarkan sang merah putih tidak hanya di hatinya, tapi juga di tiang-tiang prestasi kebanggaan bangsa. Mereka telah membuktikan kita adalah bangsa yang besar, kuat, dan mampu meraih prestasi. Mereka adalah, pertama, keteladanan di bidang pendidikan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan mulai tingkat anak usia dini sampai dengan sekolah menengah, pengawas pendidikan, pengelola kearsipan, dan peraih medali emas Olimpiade nasional dan internasional. Kedua, keteladanan di bidang kesehatan yang meliputi tenaga medis, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan tenaga gizi teladan. Ketiga,
keteladanan di bidang pertanian yang terdiri dari para penyuluh, tenaga harian lepas, petani berprestasi, kelompok tani, balai penyuluhan dan kelembagaan ekonomi petani yang berprestasi. Keempat, keteladanan di bidang kehutanan yang meliputi prestasi dalam penghijauan, konservasi alam, pencinta alam, industri primer hasil hutan, dan pengamanan kehutanan. Kelima, keteladanan di bidang transmigrasi yang meliputi transmigran dan pembina permukiman transmigrasi teladan. Keenam, keteladanan di bidang keluarga berencana yang meliputi peserta keluarga berencana lestari, penyuluh keluarga berencana, pengelola program kependudukan, dan institusi masyarakat pedesaan dan perkotaan teladan. Ketujuh, keteladanan di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari perwakilan pemerintah kabupaten, kota, camat, lurah, kepala desa, dan para ketua tim penggerak. Kedelapan, keteladanan di bidang pembangunan pedesaan, yaitu pemuda sarjana penggerak pembangunan pedesaan berprestasi. Kesembilan, keteladanan di bidang statistik, yaitu koordinator statistik kecamatan berprestasi. Kesepuluh, keteladanan di bidang agama yang meliputi keluarga sakinah dan kepala KUA kecamatan Teladan. Selain itu, juga hadir di tengah-tengah kita perwakilan diaspora Indonesia yang sekarang datang dari berbagai penjuru dunia untuk mengikuti Kongres Diaspora kedua di Jakarta. Mereka adalah sebuah komunitas global yang besar, yang padat karya, modal, jaringan, dan ilmu. Hadir juga senator cilik, reporter RRI, perbatasan terbaik, dan parlemen remaja. Berkenaan dengan itu, saya mengundang semua yang telah disebutkan tadi untuk berdiri. Dan marilah para hadirin yang kami muliakan, kita berikan tepuk tangan sebagai rasa bangga atas prestasi dan dedikasi mereka. Terima kasih dan dipersilakan duduk kembali. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang mulia, hadirin yang berbahagia. Kita telah sampai pada puncak agenda sidang bersama ini dan kita akan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan rangka hari ulang tahun ke-68 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan. Dan saudara, baru saja kita mendengarkan pembukaan sidang bersama DPR RI dan DPR RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Irman Gusman. Ya, Susilo Bambang Yudhoyono yang saat ini sudah siap berada di atas podium. Ya, dan saat lagi kita akan ikuti pembacaan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-68 kemerdekaan RI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan para sesepuh kita, para mantan presiden dan mantan wakil presiden, Bapak Baharudin Yusuf Habibie, Bapak Hamzahas, dan Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang mulia para duta besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan-badan dan organisasi internasional, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin sekalian yang saya muliakan.
Marilah kita bersama-sama sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kesehatan untuk melanjutkan karya, tugas, dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Kita juga bersyukur pada pagi ini dapat menghadiri sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Masih dalam suasana hari raya, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta selaku pribadi, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1434 Hijriah kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Semoga masing-masing dari kita dapat mengambil hikmah terbaik dari bulan suci Ramadan tahun ini. Siang nanti saya juga akan menyampaikan pidato pengantar RAPBN tahun anggaran 2014 beserta nota keuangannya. Kedua pidato yang saya sampaikan di forum terhormat ini hakikatnya juga saya tujukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, pada kesempatan yang istimewa ini, saya mengajak para hadirin untuk kembali merenungkan dan meneladani nilai-nilai kebangsaan dan semangat kejuangan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa dan pejuang kemerdekaan. Mereka adalah sumber inspirasi dan kekuatan bagi kita untuk terus mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Pada hari ini kita juga perlu merenungkan perjalanan reformasi yang telah berlangsung selama 15 tahun. Proses ini telah dimulai sejak pemerintahan Presiden Habibie yang dilanjutkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, dan terus berlangsung hingga saat ini. Kita juga telah melewati era transisi demokrasi. Sejumlah tantangan dan ujian telah kita lalui. Banyak yang telah kita capai, namun tidak sedikit pula pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Konsolidasi demokrasi semakin kita tingkatkan melalui penguatan sistem, kelembagaan, dan budaya demokrasi. Alhamdulillah, demokrasi semakin tumbuh dan mekar. Hal ini ditandai antara lain dengan makin berfungsinya checks and balances antar cabang kekuasaan negara, terlaksananya desentralisasi dan otonomi daerah, terselenggaranya pemilihan umum secara berkala yang damai, fair, dan demokratis, serta terbangunnya kelengkapan lembaga negara yang menjamin kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang makin baik. Kita juga semakin memperkuat tegaknya pranata hukum atau rule of law. Kita sungguh ingin menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara juga terus meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita juga semakin menjamin perlindungan serta aksesibilitas bantuan hukum bagi setiap warga demi terwujudnya keadilan untuk semua, justice for all. Sungguh pun demikian, kita menyadari bahwa ke depan ini upaya untuk membuat demokrasi dan pranata hukum berjalan secara lebih baik lagi masih harus terus kita lanjutkan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, sesungguhnya apa yang telah kita lakukan dewasa ini tidak sebatas reformasi, tetapi sebuah transformasi. Oleh karena itu, perubahan yang kita kelola merupakan sebuah proses yang mendasar, melibatkan peran aktif berbagai aktor penyelenggara negara, masyarakat, termasuk pula komunitas dunia usaha. Berkaca pada pengalaman di kawasan lain, alhamdulillah
Indonesia telah mampu melalui proses transisi demokrasi dengan relatif damai. Kita tidak hanya berhasil melewati tahap yang paling kritis, tetapi juga telah mampu menjaga serta terus memperkuat tatanan kehidupan bernegara yang lebih baik. Namun demikian, terima kasih. Namun demikian, sekali lagi kita tidak boleh cepat berpuas diri. Perjalanan masih panjang. Kita harus bekerja lebih keras lagi untuk memajukan dan menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Saya bersama jajaran pemerintah berkomitmen menuntaskan sasaran dan capaian RPJMN 2010-2014 dalam sisa waktu menjelang berakhirnya mandat saya selaku Presiden. Saya yakin dan percaya melalui kerja keras dan dukungan penuh DPR dan DPD, pemerintah akan dapat menuntaskan agenda pembangunan nasional tersebut. Sejauh ini, melalui kerjasama tersebut, telah banyak capaian pembangunan yang kita hasilkan. Memang masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu terus kita perbaiki. Kita harus optimis bahwa upaya kita dengan ridho Allah akan berhasil. Misalnya, indeks pembangunan manusia telah berhasil kita tingkatkan secara signifikan. Sejumlah indikator memperlihatkan hal itu. Angka partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi menunjukkan realisasi yang menggembirakan. Angka harapan hidup terus meningkat, bahkan kita optimis akan mampu mencapai sasaran pada tahun 2014. Tingkat kematian bayi dan tingkat kematian ibu melahirkan terus menurun. Bahkan kita menjadi contoh keberhasilan sebuah negara yang mampu menurunkan secara signifikan penderita tuberkulosis, baik melalui pendeteksian dini maupun pengobatannya. Kemampuan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional telah menunjukkan hasil yang nyata. Hal ini tercermin pada peningkatan pendapatan per kapita, sekaligus menjelaskan semakin membesarnya jumlah kelas menengah di tanah air. Pada tahun 2004, PDB per kapita kita sebesar $1.177 Amerika Serikat. Pada tahun 2009, berhasil kita tingkatkan menjadi $2.299 Amerika Serikat. Angka ini terus meningkat dan mencapai $3.592 Amerika Serikat pada tahun lalu. Dan dengan usaha dan kerja keras kita bersama, insya Allah pada akhir tahun 2014 PDB per kapita kita akan mendekati $5.000 Amerika Serikat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, realitas dan situasi global dewasa ini masih diwarnai ketidakpastian, baik di bidang politik, keamanan maupun ekonomi. Di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara misalnya, proses transisi ke arah demokrasi masih belum menentu. Dalam situasi dunia seperti ini, dan ketika hubungan internasional semakin kompleks dan dinamis, suatu paradigma baru diperlukan. Indonesia berpandangan sangatlah penting untuk mengedepankan semangat kebersamaan antar negara bagi tercapainya stabilitas bersama, keamanan bersama, dan kemakmuran bersama. Posisi kita sangatlah jelas. Indonesia berketetapan untuk senantiasa menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan global. Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia selalu mengajak untuk mewujudkan dynamic equilibrium, keseimbangan yang dinamis, suatu kondisi yang ditandai dengan tidak adanya kekuatan negara yang dominan, pola hubungan yang dilandasi oleh semangat kerjasama dan kemitraan, bukan kompetisi apalagi konfrontasi, suatu keyakinan bahwa kemajuan sebuah negara bukanlah ancaman bagi negara lain, tetapi justru peluang bagi peningkatan kerjasama dan kemitraan. Indonesia juga berpandangan, kini sudah tiba saatnya bagi kawasan Asia Pasifik, bahkan Indo-Pasifik, untuk mengupayakan sebuah traktat persahabatan dan kerjasama, Treaty of Friendship and Cooperation. Instrumen ini bertujuan untuk meningkatkan saling percaya,
mengesampingkan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa, serta berlandaskan semangat kebersamaan. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berkomitmen untuk terus memastikan kesiapan menuju pembentukan komunitas ASEAN 2015 melalui 3 pilar: pilar politik dan keamanan, pilar ekonomi, maupun pilar sosial budaya. Kita juga aktif melibatkan masyarakat dalam proses ini agar komunitas ASEAN dapat memberi manfaat bagi kita semua. Saudara-saudara, kita sangat menaruh perhatian pada perkembangan politik dan keamanan di sejumlah negara Timur Tengah, utamanya di Suriah, Mesir, dan Palestina. Berlarutnya instabilitas politik di Timur Tengah juga berdampak pada stabilitas dan keamanan global. Indonesia bersama masyarakat internasional aktif mendorong berbagai langkah untuk mengatasi permasalahan ini. Dalam kasus Suriah, Indonesia mendorong para pemimpin negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk lebih berperan aktif dalam mencari penyelesaian krisis politik dan keamanan di negara itu. Dunia tidak boleh berpangku tangan dan membiarkan krisis kemanusiaan itu terus berlanjut. Untuk menemukan solusi, saya telah berbicara dengan sejumlah tokoh dunia yang memiliki pengaruh besar bagi penyelesaian konflik Suriah, termasuk Sekretaris Jenderal PBB, Presiden Rusia, Perdana Menteri Turki, dan Presiden Iran. Untuk tujuan yang sama, saya juga telah berkirim surat kepada para kepala negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Perancis. Terkait perkembangan di Mesir, kita menyampaikan harapan agar krisis politik dapat segera diatasi, serta proses rekonsiliasi nasional dapat segera dimulai. Indonesia sangat prihatin atas apa yang terjadi di Mesir hari-hari terakhir ini. Kita berharap korban jiwa yang terus berjatuhan dapat segera dihentikan. Penggunaan kekuatan dan senjata militer dalam menghadapi para pengunjuk rasa tentulah bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Saya menyeru agar pihak-pihak yang berhadapan bisa saling menahan diri. Peran para pemimpin dan elit politik sangat menentukan. Saya tahu situasi yang dihadapi oleh bangsa Mesir saat ini sangatlah tidak mudah. Tetapi selalu ada jalan keluar jika semua pihak mau membangun kompromi dan win-win solution. Khusus mengenai Palestina, bersama masyarakat internasional lainnya, kita aktif memperjuangkan diraihnya hak-hak sah bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat. Kita juga memperjuangkan peningkatan status Palestina sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan turut membantu peningkatan kapasitas menuju negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Indonesia berharap bahwa dimulainya kembali perundingan langsung antara Palestina dan Israel dapat menuju terbentuknya negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel sesuai dengan visi two-state solution. Indonesia juga terus aktif mendorong penguatan demokrasi serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia pada tingkat kawasan dan dunia. Dalam kaitan itu, Indonesia akan kembali menggelar Bali Democracy Forum atau BDF yang ke-6 kalinya, insya Allah pada bulan November 2013 mendatang. Selama 5 kali penyelenggaraan BDF telah menjadi forum utama dialog untuk pemajuan demokrasi di Asia Pasifik. Saudara sekalian yang saya muliakan, tahun 2013 merupakan tahun yang sangat penting dan istimewa bagi Indonesia. Setelah hampir 20 tahun, Indonesia kembali menjadi ketua dan tuan rumah pertemuan puncak Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC di Bali pada bulan Oktober mendatang. Tema pertemuan APEC di bawah kepemimpinan Indonesia adalah Resilient Asia Pacific Engine of Global Growth. Di penghujung tahun ini, kita akan menjadi tuan rumah 2 pertemuan penting lainnya,
yaitu World Cultural Forum dan pertemuan tingkat menteri World Trade Organization atau WTO. Dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk turut menyukseskan perhelatan penting ini. Kontribusi internasional Indonesia juga tercermin melalui peran kita dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian dunia. Indonesia telah menjadi salah satu penyumbang utama sejumlah misi perdamaian PBB. Saya yakin kita semua sependapat bahwa Indonesia harus terus berkontribusi bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia atas dasar politik luar negeri yang bebas aktif sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Peran strategis Indonesia juga tercermin dengan ditunjuknya Indonesia oleh Sekjen PBB untuk memimpin panel yang bertugas menyusun agenda pembangunan dunia pasca MDGs. Saya bersama Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf dan Perdana Menteri Inggris David Cameron telah menjalankan amanah ini dan saya telah menyerahkan laporan akhir dari panel kepada Sekjen PBB akhir bulan Mei 2013 yang lalu di New York. Secara aktif kita juga memperjuangkan terbangunnya kemitraan global agar dunia dapat bersama-sama menghapuskan kemiskinan dalam bingkai pembangunan berkesinambungan dan berkeadilan. Hadirin sekalian yang saya hormati, perkenankan saya dalam kesempatan ini menyampaikan 4 hal penting yang perlu kita cermati saat ini. Pertama, tentang pentingnya kemampuan mengelola ekonomi di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Kedua, tentang pentingnya memelihara kerukunan dan toleransi. Ketiga, pentingnya untuk menyukseskan pemilu 2014 dan suksesi kepemimpinan secara demokratis dan damai. Dan keempat, pentingnya kita mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal penting pertama terkait dengan kemampuan kita menjaga dan mengelola perekonomian nasional. Bila kita melihat kembali perjalanan ekonomi nasional pasca krisis 1998, alhamdulillah ekonomi kita terus tumbuh secara berkesinambungan. Daya beli masyarakat terus meningkat, kelas menengah tumbuh secara signifikan, stabilitas fiskal dan moneter terjaga, serta fundamental ekonomi nasional semakin kuat. Sejumlah gejolak eksternal, mulai dari lonjakan harga minyak mentah dunia hingga krisis finansial dan ekonomi global dapat kita hadapi secara baik. Ekonomi tumbuh dalam kisaran 5-6%, dunia usaha berkembang, pengangguran semakin berkurang, dan angka kemiskinan dapat terus kita turunkan. Semua capaian ini terjadi, saya ulangi, semua capaian ini terjadi semata karena kita telah berhasil menyatukan tekad untuk menemukan solusi bagi setiap masalah yang kita hadapi. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada para anggota Dewan yang terhormat, pemerintah daerah, pelaku dunia usaha termasuk para pekerja Indonesia, dan segenap pihak atas segala sumbangsihnya. Saudara-saudara, di sejumlah forum internasional, baik yang bersifat regional seperti ASEAN dan APEC, maupun multilateral seperti forum G20, saya sering mendapatkan pertanyaan dari banyak pihak menyangkut resep yang kita miliki, yang dimiliki Indonesia, sehingga kita dapat bertahan terhadap krisis ekonomi global 2008-2009 dan bahkan ekonomi kita tumbuh secara mengesankan. Saya menjawab, pengelolaan ekonomi Indonesia selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan tetap menjaga ruang ekspansi yang terukur. Di banyak negara yang dilanda krisis keuangan dan ekonomi, sering kedua hal itu dipertentangkan atau menjadi trade-off. Selain itu, saya juga sampaikan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia juga ditopang oleh semakin baiknya iklim dunia usaha, terjaganya stabilitas politik dan keamanan, serta masifnya gerakan kewirausahaan.
Prinsip kehati-hatian dalam mengelola ekonomi juga tercermin pada komitmen serta kemampuan kita menjaga kesehatan fiskal. Penerimaan negara terus ditingkatkan, belanja terkendali, serta defisit fiskal terhadap produk domestik bruto terjaga di bawah 3%. Secara lebih rincinya, hal ini akan saya uraikan nanti pada pidato RAPBN tahun anggaran 2014 beserta nota keuangannya. Saudara-saudara, kita perlu bersyukur penyesuaian beban subsidi BBM telah kita lakukan. Dalam hal ini saya ingin kembali menyampaikan penghargaan kepada anggota Dewan yang terhormat dan masyarakat luas atas dukungan yang diberikan sehingga kita dapat mengurangi beban subsidi BBM pada APBN yang berlebihan. Dengan begitu kita mampu mengalokasikan anggaran lebih besar ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak, utamanya mereka yang berpenghasilan rendah, seperti program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan sarana transportasi umum, serta program sistem jaminan sosial. Sementara itu, pemerintah juga terus mendorong penguatan pasar domestik dan daya beli masyarakat melalui apa yang kita sebut keep buying strategy. Strategi untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan keterjangkauan konsumsi, baik dari sisi harga maupun pendapatan masyarakat. Kebijakan yang kita telah tempuh selama ini terbukti mampu memantapkan kapasitas pasar dalam negeri sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Sejak 2011, melalui Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), kita telah berketetapan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Hasilnya mulai terlihat. Sejumlah proyek infrastruktur berskala besar sedang dikerjakan di berbagai wilayah tanah air. Hal ini terwujud karena kolaborasi yang baik di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, BUMN, pelaku usaha, dan masyarakat. Tujuan dari semua itu adalah terbangunnya konektivitas nasional yang pada gilirannya akan mendorong industrialisasi dan hilirisasi. Ekonomi kita juga akan semakin efisien, semakin berdaya saing, dan semakin merata di seluruh wilayah Indonesia. Semua resep itu terbukti. Saya ulangi, semua resep itu terbukti telah mampu menjadikan Indonesia salah satu negara tujuan utama investasi dunia dengan menyandang predikat investment grade. Hal yang juga menggembirakan adalah investasi di luar Pulau Jawa terus meningkat. Ini akan menjamin ketersediaan lapangan kerja yang lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan yang lebih luas. Saudara-saudara, strategi pembangunan ekonomi kita tetap mengedepankan aspek keseimbangan dan keberlanjutan. Selama 9 tahun ini, keseimbangan pembangunan dilakukan melalui 4 strategi dasar, yaitu pertumbuhan, lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan lingkungan. Yang kita dorong adalah pertumbuhan yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dengan tetap menjaga daya dukung alam. Selama ini keempat hal tersebut dapat kita lakukan secara bersamaan. Program peningkatan kesejahteraan secara konsisten juga kita lakukan melalui program-program pro rakyat. Saat ini Indonesia merupakan negara berpendapatan menengah dengan tingkat kemiskinan yang secara bertahap berhasil kita turunkan. Penduduk miskin turun dari 16,66% pada tahun 2004 menjadi 11,37% pada Maret 2013. Tingkat pengangguran terbuka juga dapat kita turunkan dari 9,86% pada tahun 2004 menjadi 5,92% pada Februari tahun 2013. Meskipun masih terdapat banyak hal yang perlu terus kita perbaiki, berkurangnya penduduk miskin dan menurunnya tingkat pengangguran di Indonesia merupakan bukti penting keberhasilan pembangunan nasional yang kita lakukan bersama. Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan berbagai kebijakan dan program kerja pemerintah terkait dengan pengentasan kemiskinan. Seperti saudara-saudara ketahui,
Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas dan kebijakan utama pemerintah. Komitmen ini ditunjukkan melalui serangkaian program pro rakyat yang dijabarkan ke dalam sejumlah program perlindungan sosial seperti bantuan beras miskin, program keluarga harapan, bantuan operasional sekolah, jaminan kesehatan masyarakat, bantuan siswa miskin, dan bantuan untuk lanjut usia dan cacat. Selain itu, program PNPN juga secara nyata telah berhasil membantu pembangunan sarana dan fasilitas daerah di daerah perdesaan. Kebijakan kredit usaha rakyat yang kita jalankan sejak tahun 2007 juga telah memperluas permodalan usaha bagi usaha mikro dan kecil. Tidak kalah penting dari itu semua, kita juga mengintensifkan program air bersih, perumahan sangat murah dan murah, penyediaan transportasi murah, serta bantuan untuk komunitas nelayan dan kaum miskin perkotaan. Pengalaman menunjukkan, apapun situasi yang kita hadapi, dan terlebih ketika negara kita terdampak dari krisis dunia, program-program pro rakyat ini harus kita laksanakan dan bahkan kita tingkatkan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi yang tengah kita lakukan saat ini menghadapi tantangan baru, yaitu situasi ekonomi dunia yang kurang menggembirakan. Menghadapi situasi seperti ini, kita memerlukan kesiapan mental dan kebijakan yang tepat sebagai langkah antisipatif maupun respon terhadap ketidakpastian global. Kita akan selalu pastikan kebijakan ekonomi yang kita tempuh tepat, terukur, dan menjawab tantangan. Penjelasan lebih rinci tentang hal ini akan saya sampaikan dalam pidato siang hari nanti. Satu hal yang perlu saya tekankan adalah pentingnya menarik pengalaman berharga dari pengelolaan ekonomi di saat krisis. Koordinasi yang baik antara otoritas fiskal, otoritas moneter, dan sektor real sangatlah penting dalam menghadapi setiap gejolak ekonomi global. Sungguh beruntung bahwa saat ini kita telah memiliki Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) yang awalnya beranggotakan pemerintah, Bank Indonesia, dan lembaga penjamin simpanan. Ketika krisis subprime mortgage terjadi pada tahun 2008, forum ini mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia. Saya percaya dengan bergabungnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan semakin menguatkan perekonomian Indonesia dalam menghadapi setiap gejolak perekonomian dunia. Penguatan ekonomi domestik juga dilakukan melalui kebijakan untuk terus mendorong berkembangnya inovasi, pemanfaatan teknologi, insentif produksi barang setengah jadi, serta upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, saudara-saudara, ruang fiskal terus kita perbaiki melalui peningkatan alokasi anggaran terhadap sektor infrastruktur, perlindungan sosial, transportasi publik, dan energi terbarukan. Tidak kalah penting dari itu, pemerintah juga terus memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan melalui peningkatan ekspor, pengelolaan impor, serta perbaikan iklim investasi melalui sejumlah kebijakan fiskal. Optimalisasi penyerapan anggaran juga terus dilakukan. Melalui hal ini, serta dukungan dan kerjasama semua pihak, kita optimistis kesiapan menghadapi setiap gejolak eksternal menjadi lebih baik lagi, sebagaimana keberhasilan kita melewati krisis ekonomi dunia pada tahun 2008-2009 yang lalu. Hadirin sekalian yang saya muliakan, hal penting kedua yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan bagaimana kita perlu terus menjaga toleransi serta mengelola kerukunan antar dan intra umat beragama di Indonesia. Saya mengajak kita semua untuk semakin menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kita harus memaknai kemajemukan ini sebagai anugerah, sekaligus kewajiban untuk mengelolanya secara bijak. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita perlu terus memperkuat toleransi. Kita harus terus mencegah terjadinya benturan dan kekerasan komunal yang akan mengganggu ketentraman hidup masyarakat dan kesatuan bangsa kita.
Pada kesempatan yang baik ini pula, saya ingin mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa negara menjamin sepenuhnya keberadaan individu atau kelompok minoritas. Dalam landasan kebangsaan yang kita anut, kita tidak membeda-bedakan orang atau kelompok berdasarkan latar belakang agama, sosial dan budaya, serta perbedaan identitas lainnya. Seluruh warga negara apapun latar belakang sosial dan budayanya memiliki harkat dan kehormatan yang sama. Dalam perspektif berbangsa, tugas kita adalah merawat dan menjaga kemajemukan itu seraya memperkuat persatuan nasional. Berdasarkan konstitusi, negara juga menjamin kebebasan beribadah bagi setiap warganya menurut agama dan kepercayaannya. Hendaknya semua orang menghormati aturan konstitusi itu. Tidaklah dapat dibenarkan bahwa seseorang atau sebuah kelompok memaksakan keyakinannya kepada mereka yang lain, apalagi disertai dengan ancaman, intimidasi, dan tindakan kekerasan. Saudara-saudara, semua yang saya sebutkan tadi merupakan prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita perjuangkan. Kita harus memberikan perhatian yang penuh agar toleransi tumbuh makin subur di antara segenap warga negara. Semangat untuk menghormati perbedaan juga perlu terus didorong untuk menemukan kesediaan saling bekerja sama dan saling percaya di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Secara umum, hubungan antara kelompok dan golongan dalam masyarakat kita yang majemuk sesungguhnya masih terjaga. Walaupun begitu, saya sungguh prihatin dengan masih terjadinya sejumlah insiden intoleransi dan konflik komunal yang diantaranya bahkan disertai dengan kekerasan. Sebenarnya itu semua dapat dicegah apabila kita senantiasa mengedepankan dialog. Juga apabila semua pemimpin dan tokoh di seluruh Indonesia, apakah pemerintah, agama, sosial dan budaya peduli dan juga mengambil tanggung jawab bersama. Kita tidak mungkin menghilangkan perbedaan, karena perbedaan itu sendiri merupakan ciri dari masyarakat yang majemuk. Yang perlu kita lakukan adalah mencegah perbedaan itu menjadi konflik yang berujung pada kekerasan. Oleh karena itu, saya mengajak para pemuka agama dan tokoh masyarakat serta orang tua dan para guru untuk terus menyemaikan nilai-nilai toleransi dan prinsip hidup berdampingan secara damai. Ketika gelombang radikalisme dan ekstremisme terjadi di banyak belahan dunia, Indonesia harus tetap mampu mengelola kemajemukan kita. Yang kita perlukan dalam hal ini adalah sinergi dan kerjasama yang baik antara pemerintah, para pemimpin agama dan tokoh masyarakat, serta masyarakat luas. Saya juga meminta agar insan pers dan media massa ikut memupuk modal sosial agar tumbuh menjadi fondasi yang kuat bagi masyarakat majemuk kita. Tidak kalah pentingnya dengan itu semua, saya juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk sekali lagi mengutamakan dialog, hindari benturan dan tindak kekerasan. Hendaknya setiap orang dan kelompok bisa menahan diri dari amarah dan amuk, kesewenang-wenangan dan pengabaian pada hukum, undang-undang dan konstitusi kita. Di atas semua itu, marilah kita tumbuhkan solidaritas sosial yang dibangun berdasarkan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Mari kita ciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah gambaran yang saya percaya merupakan sendi-sendi paling penting dalam membangun Indonesia yang maju dan berkeadaban, kuat dan bersatu. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa masyarakat internasional sangat menghargai kepeloporan kepemimpinan Indonesia dalam ikut memperjuangkan nilai-nilai toleransi serta kemajemukan melalui dialog antar keyakinan dan peradaban di tingkat dunia. Diplomasi Indonesia di tingkat internasional terus dilakukan secara aktif untuk ikut memperjuangkan toleransi dan kemajemukan. Secara bilateral,
Saat ini Indonesia memiliki berbagai forum dialog antar keyakinan tidak kurang dengan 22 negara. Sejak tahun 2004, Indonesia juga menjadi pemerakasa berbagai forum dialog serupa, baik di kawasan Asia dan Pasifik maupun antar kawasan dalam kerangka Asia-Europe Meeting atau ASEM. Di forum multilateral, Indonesia juga menjadi salah satu motor bagi terbentuknya aliansi peradaban di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahkan tahun depan, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan internasional tersebut yang melibatkan berbagai unsur penting masyarakat dunia. Hadirin sekalian yang saya hormati, mohon maaf. Tahun lalu bulan Ramadan, alhamdulillah kita sudah lampaui bulan Ramadan, saya bisa. Terima kasih. Hal penting ketiga adalah terkait dengan penyelenggaraan dan persiapan pemilu 2014 serta suksesi kepemimpinan nasional. Tahun depan kita akan melaksanakan pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten atau Kota, dan DPD RI. Setelah itu kita juga akan menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilu tahun depan merupakan pemilu keempat di era reformasi yang akan diikuti oleh 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal di Aceh. Pemilu juga akan memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, 2.137 anggota DPRD Provinsi, dan 20.257 anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Dari segi pembiayaan, penyelenggaraan kedua pemilu ini juga tidak tergolong sedikit. Pemerintah menganggarkan tidak kurang dari 17 triliun rupiah. Belum lagi biaya yang akan disediakan oleh para peserta pemilu. Sungguh ini sebuah perhelatan demokrasi yang sangat akbar, tidak saja bagi negeri ini, namun juga dalam bandingannya dengan pemilu di negara-negara demokrasi lainnya. Kita semua berharap dan perlu memastikan bahwa pemilihan umum di tahun 2014 akan berlangsung secara lancar, tertib, dan damai. Tidak kalah penting dengan itu, kita juga berharap agar penyelenggaraan pemilu nanti memenuhi semua standar yang berlaku secara universal, yang dalam tradisi demokrasi haruslah bersifat bebas dan adil, free and fair. Apa yang sudah kita capai dalam 3 pemilu demokratis sebelumnya perlu kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan. Dalam kesempatan yang baik ini, tentu kita semua berharap agar semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2014 dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. KPU, Bawaslu, baik yang bertugas di tingkat nasional maupun di daerah, serta DKPP memikul tanggung jawab penuh bagi terselenggaranya pemilihan yang demokratis. Hendaknya ketiga lembaga tersebut dapat bekerja sama dan memenuhi segala tugas mereka sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Kita juga berharap agar partai-partai politik peserta pemilu menjadikan pemilu 2014 sebagai kesempatan penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negeri ini. Meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air merupakan agenda kita bersama. Untuk itu, partai politik hendaknya membangun hubungan yang lebih akuntabel dengan para konstituennya. Demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan. Setiap wakil rakyat hendaknya menjaga kepercayaan yang diberikan oleh para pemilihnya dan menjadikan amanah tersebut sebagai perjanjian luhur dengan rakyat yang diwakilinya. Saudara-saudara, di tahun 2014 kita juga akan menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Seperti telah kita ketahui, Pilpres kali ini tidak diikuti oleh incumbent. Alhamdulillah. Sampai saat ini setidaknya terdapat puluhan nama yang beredar di media massa. Wajah-wajah baru juga muncul.
ikut meramaikan bursa bakal calon presiden dan wakil presiden. Semua wajah menyiratkan hasrat yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Sungguh ini sebuah anugerah, karena negeri ini telah berhasil mendorong munculnya para calon pemimpin baru yang berkualitas dan siap melanjutkan estafet kepemimpinan di negeri ini. Kita berharap setiap terjadi pergantian kepemimpinan nasional terdapat angin segar yang membawa dua hal sekaligus, pembaharuan dan kesinambungan, change and continuity. Mari kita pastikan bahwa setiap calon mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya, mengambil sebuah tanggung jawab besar untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Mari kita pastikan juga agar para calon secara aktif menjelaskan visi dan misi mereka, serta solusi yang mereka tawarkan untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa yang kompleks dewasa ini. Mari kita pastikan bahwa rakyat memiliki informasi yang cukup untuk menilai para calon pemimpin mereka. Dan akhirnya, mari kita pastikan bahwa semua tahapan dalam proses pemilihan itu berlangsung secara tertib dan transparan. Biarkan rakyat yang memiliki kedaulatan untuk memilih pemimpin mereka, yang diyakini dapat melanjutkan pembangunan bangsa di masa depan. Pada akhirnya kita harus menghormati pilihan mereka. Saya ulangi, pada akhirnya kita harus menghormati pilihan mereka. Dalam demokrasi, rakyatlah yang menentukan, bukan sekelompok kalangan, baik itu pihak-pihak yang berkuasa maupun para pengamat dan insan pers. Marilah kita bertekad untuk memperlakukan setiap suara yang diberikan rakyat sebagai sebuah dukungan sekaligus sumber kekuatan untuk menjaga integritas moral dan semangat yang kuat berbuat yang terbaik untuk negeri ini bagi siapapun yang terpilih nanti. Saudara-saudara, politik memang dapat mengambil wajah yang keras. Namun nilai-nilai dan etika demokrasi mencegah politik berakhir dengan jalan kekerasan. Dalam bingkai demokrasi, kita harus memastikan bahwa para elit politik memiliki komitmen untuk berkompetisi secara sehat dan sportif, serta pada saat yang sama bersedia pula untuk membangun konsensus demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kebaikan bersama. Mereka yang terpilih di pemilu legislatif dan mereka yang terpilih dalam pemilihan presiden sama-sama terikat oleh tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan partai, kelompok ataupun golongan. Yang terpilih memiliki kewajiban untuk juga memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang tanpa kecuali, termasuk mereka yang tidak memberikan suaranya kepada diri atau partainya. Itulah indahnya demokrasi. Hadirin sekalian yang saya muliakan, hal penting keempat atau yang terakhir yang akan saya sampaikan terkait dengan kewajiban negara untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Apa yang akan saya sampaikan ini tentulah bersifat fundamental dan tidak bisa ditawar-tawar. Di depan sidang yang mulia ini, kita menyatakan tekad untuk dengan segala upaya mempertahankan kedaulatan dan keutuhan setiap jengkal wilayah yang secara sah merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar tekad itu pula, kita akan bertindak tegas dalam menghadapi setiap ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia. Alhamdulillah, konflik Aceh telah berhasil kita akhiri secara damai. Kini saatnya segenap elemen masyarakat di Aceh membangun masa depan yang lebih sejahtera, aman dan damai. Dalam kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk menghindari segala hal yang berpotensi menciptakan kemunduran dan kembali ke situasi tidak aman seperti yang kita alami pada masa lalu, termasuk pihak semua pihak. Saya ulangi, semua pihak, termasuk kalangan yang ada di Aceh, dengan sepenuh hati saya harapkan sungguh memegang teguh semangat dan ketulusan hati untuk mengubur konflik di masa lalu
dan kemudian melangkah ke depan untuk membangun diri dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula di Papua. Kita terus mengutamakan pendekatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan di provinsi itu. Penegakan hukum dan keamanan dilakukan dengan tetap memberikan penghormatan kepada hak-hak asasi manusia dan kekhususan budaya masyarakat Papua. Pemerintah pusat terus meningkatkan besaran anggaran untuk mempercepat dan memperluas pembangunan di Papua. Saat ini, berbagai program pembangunan infrastruktur tengah berlangsung secara intensif di berbagai wilayah Papua dan Papua Barat. Kita juga sedang merancang suatu formula otonomi khusus yang mampu memberikan nilai tambah dan terobosan baru bagi terwujudnya kemajuan dan kemuliaan Papua. Saudara-saudara, di depan sidang yang mulia ini, kita perlu sekali lagi menegaskan bahwa Aceh dan Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Pendirian ini merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia. Kita berharap pendirian ini dipahami oleh semua pihak. Hendaknya kita semua, baik di dalam maupun di luar negeri, menghindari segala bentuk propaganda dan provokasi yang dapat mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia. Selama ini kita, bangsa Indonesia, senantiasa menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain, negara sahabat-sahabat kami. Oleh karena itu kita berharap prinsip yang sama juga diterapkan secara resiprokal. Melalui penegasan ini saya berharap agar semua pihak bekerja secara aktif untuk mencegah aktivitas politik yang dapat mengakibatkan terganggunya hubungan Indonesia dengan negara-negara sahabat. Jangan lukai bangsa, saya ulangi, jangan lukai perasaan bangsa Indonesia. Karena kami juga tidak ingin melukai perasaan bangsa lain. Saudara-saudara, itulah 4 isu penting dan strategis yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, yaitu pengelolaan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global, pemeliharaan kerukunan dan toleransi, penyuksesan pemilu 2014 dan suksesi kepemimpinan, serta pentingnya kita mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Tentu saja saudara-saudara, di luar keempat isu itu, negara dan pemerintah akan terus melanjutkan apa yang menjadi prioritas dan agenda utama. Contohnya di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, pencegahan dan penanggulangan terorisme dan berbagai kejahatan transnasional, serta upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan penyelamatan lingkungan. Kita terus melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi bagi terciptanya Indonesia yang makin bersih. Saya terus mendorong institusi penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK, untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa tebang pilih. Kita juga terus mengoptimalkan langkah-langkah penanganan terhadap ancaman dan aksi-aksi terorisme. Selain itu, upaya konsisten terus kita lakukan dalam menangani kejahatan transnasional, termasuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kita juga tetap berkomitmen untuk melanjutkan berbagai agenda global terkait dengan ancaman krisis pangan, energi dan air bersih, serta mitigasi dampak dari perubahan iklim. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang saya hormati, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Menutup pidato kenegaraan ini, saya mengajak kita semua untuk juga semakin berorientasi kepada Indonesia masa depan. Tahun ini genap 68 tahun kita merdeka. 30 tahun mendatang, pada tahun 2045, kita akan genap 100 tahun merdeka. Untuk itu, mari teguhkan tekad dan langkah kita guna mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maju yang lebih mandiri, adil, dan makmur. Untuk mempercepat pencapaian cita-cita ini,
kita perlu terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Generasi muda Indonesia harus kita bina dan kembangkan menjadi generasi yang cerdas, bermental tangguh dan toleran. Kaum perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Juga perlu kita berikan peluang lebih besar untuk berkarya dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Di samping itu, kita juga terus menumbuhkan budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang inovatif dan kompetitif. Tentu pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mencapai tujuan ini. Diperlukan dukungan penuh dan sinergitas dari segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat sipil, masyarakat politik maupun masyarakat ekonomi. Saya mengajak segenap warga bangsa di seluruh tanah air untuk lebih menggelorakan semangat menjadikan Indonesia sebagai negara yang terus bergerak menuju negara maju. Para pendiri Republik telah mewariskan 4 konsensus dasar atau 4 pilar kehidupan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jadikan keempat pilar ini menjadi sumber energi dan inspirasi untuk menyukseskan pembangunan bangsa di masa kini dan masa depan. Kepada jajaran pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas peran serta saudara-saudara dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional selama ini. Kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang mengabdi di berbagai pelosok Nusantara, di pulau-pulau terdepan, di pedalaman, hingga di kaki-kaki gunung dan daerah terpencil Nuncau di sana. Negara sungguh berterima kasih atas perjuangan dan pengabdian saudara-saudara. Saya bergembira sebagian dari saudara-saudara hadir di antara kita pada hari ini. Saudara yang ada di balkon atas adalah para teladan dan putra-putri bangsa yang berprestasi dalam berbagai bidang pengabdian. Saya bangga, kita semua bangga atas prestasi keteladanan saudara-saudara. Secara khusus saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada para presiden dan wakil presiden pendahulu saya. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa. Jasa beliau semua sungguh sangat besar untuk kemajuan negeri yang kita cintai ini. Sekali lagi terima kasih. Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melimpahkan rahmat karunia dan ridhonya kepada kita semua dalam membangun bangsa dan negara kita menuju Indonesia yang lebih maju, lebih adil, lebih sejahtera dan lebih bermartabat. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara sebangsa dan tanah air, baru saja kita menyaksikan pembacaan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka hari ulang tahun ke-68 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, dan dalam pidatonya tadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan 4 hal penting, yaitu yang pertama pentingnya menjaga dan mengelola perekonomian nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kemudian yang kedua pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan antar dan intra-umat beragama di seluruh Indonesia. Kemudian pentingnya mensukseskan pemilu yang damai dan pentingnya mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI.